Ada di antara sahabat Rasulullah SAW seorang perempuan yang sangat tangguh di medan pertempuran. Kepahlawanannya ia tunjukkan di peperangan bersama kaum muslimin lainnya untuk membela Rasulullah SAW. Keberaniannya telah tercatat dalam tinta sejarah Islam sebagai teladan ketulusan dan keberanian dalam membela agama Allah. Inilah sahabat yang mulia Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab atau juga biasa dikenal dengan Ummu Imarah adalah salah satu contoh keberanian abadi di saat ada panggilan menegakkan risalah tauhid di medan laga. Ia selalu hadir mengikutinya. Perjuangannya ini semata hanya ia tunjukkan untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula saat peristiwa Baiat Aqobah yang kedua, yaitu sekitar 75 orang dari Madinah datang menemui Nabi Muhammad SAW, menyatakan janji setia untuk membela dan melindungi Rasulullah. Dua di antaranya adalah wanita, salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Saat itu ia berbaiat bersama suaminya Zaid bin Asim dan juga dua orang puteranya. Kisah kepahlawanan Nusaybah dikenang dalam sejarah dalam perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah. Pada perang itu Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis bersama para wanita yang lainnya. Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi dengan meninggalkan bukit, seketika itu posisi Nabi dan kaum muslimin menjadi terdesak. Pasukan muslimin menjadi kacau. Ketika itu pasukan kaum kafir Quraisy menyasar Nabi Muhammad SAW. Melihat hal itu, para sahabat mencoba untuk membentengi Nabi dengan fisik mereka, termasuk Nusaybah binti Ka'ab. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah menjadi benteng yang kokoh meski harus menerima banyak sabetan pedang dari kaum kafir Quraisy. Nusaybah berperang dengan penuh keberanian. Ia tidak menghiraukan dirinya yang terluka demi melindungi keselamatan dari Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nusaybah mendapatkan 12 luka sabetan pedang di sekujur tubuhnya. Ketika Rasulullah SAW melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suaminya dan putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya mengurus logistik, tetapi juga ikut mengangkat senjata menyambut serangan musuh. Sumpah setia Nusaybah untuk membela agama dan Rasulullah SAW tetap tertancap kuat dalam jiwa Nusaybah meski Nabi telah wafat. Ketika ancaman gerakan murtad setelah Nabi meninggal meluas di Jazirah Arab, membuat Nusaybah dan keluarganya terpanggil untuk turun ke medan laga. Bersama kaum muslimin lainnya yang mayoritas laki-laki ikut memerangi kaum murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Khazzab yang mengaku dirinya sebagai nabi di perang Yamamah. Pada perang Yamamah ini, Nusaybah berperang secara heroik dan Musailamah akhirnya tewas di tangan putra Nusaybah yaitu Abdullah. Inilah wanita tangguh yang telah Nabi jamin surga bagi dirinya dan keluarganya. Ia rela berkorban jiwa dan raga di pertempuran demi membela agama dan Rasul-Nya. Semoga Allah menyambut dengan keridhoannya serta memuliakan kedudukannya.